Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan siang ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih diberi kesehatan, keafiatan, kita masih diberi kehidupan dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Ensiklopedia Akhlak Salaf sampai pada poin husnuzon kepada sesama muslim. Ini merupakan bentuk kebersihan hati seorang hamba, seorang mukmin dalam hubungannya kepada sesama manusia, di dalam menjalin hablun minan nas. Kebersihan hati ini sangat penting. Dengan kebersihan hati tersebut, kita akan bisa menjalin ukhuwah Islamiyah. Dan salah satu caranya adalah dengan husnuzan kepada sesama muslim, yaitu berbaik sangka kepada saudara kita sesama muslim. Dengan berbaik sangka inilah pintu-pintu kebaikan akan terbuka lebar di hadapan kita. Maka apabila seorang muslim mendengar berita bahwa saudaranya sesama muslim melakukan keburukan misalnya, maka hendaklah ia menyikapinya dengan arif, yaitu dengan memberi 1000 kemungkinan atau alasan mengapa ia sampai melakukan keburukan tersebut. Sebaliknya, jika berita tentang saudaranya itu adalah suatu kebaikan, maka hendaklah ia bahagia karenanya serta mengartikan kebaikan itu dengan kebaikan pula. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi peristiwa ifki, yaitu fitnah yang menerpa diri Aisyah radhiyallahu anha hingga tuduhan itu menodai rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Bagaimana pandanganmu tentang keluargamu, yaitu istrimu?" Maka Nabi berkata kepada kaum muslimin, "Fa wallahi ma 'alimtu ala ahli illa khaira." Demi Allah, aku tidak tahu tentang keluargaku selain kebaikan. Jadi di tengah-tengah fitnah yang menerpa Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan husnuzan. Tidak mengedepankan perasaan atau cemburu atau yang lainnya. Tapi beliau mengedepankan husnuzan kepada seorang muslim, siapapun itu, keluarga kita ataupun orang lain. Maka oleh karena itu, hindarilah lawannya. Lawan dari husnuzan itu adalah su'uzan, yaitu berburuk sangka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar membersihkan hati mereka dari sifat yang bisa membawa dosa ini, yaitu su'uzan kepada saudara kita sesama muslim. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsam, wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, wattaqullaha innallaha tawwabun rahim." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, yaitu prasangka-prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa.
Yaitu persangkaan buruk itu kebanyakannya ternyata itu adalah salah. Tidak seperti yang kita persangkakan. Dan itu membawa dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebahagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti prasangka. Karena prasangka itu adalah dosa, yaitu banyak melahirkan dosa. Mungkin dalam kenyataan hidup sehari-hari kita sering berprasangka buruk terhadap saudara kita atas satu berita yang sampai kepada kita tentangnya. Lalu kita berprasangka buruk terhadap saudara kita itu. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti yang kita persangkakan. Ya, setelah diklarifikasi, setelah tabayun, ya setelah cross-check, setelah mengecek kebenaran berita tersebut, atau setelah tahu duduk perkaranya, ternyata tidak seperti yang kita persangkakan. Maka tentu ini akan membawa dosa. Akan timbul hasad, akan timbul dengki, iri, dan lain sebagainya. Maka Allah melarang kita untuk mengikuti prasangka. Ya, maka ya apalagi zaman sekarang. Zaman informasi, era informasi. Ada media yang sangat membantu kita, memudahkan kita untuk dapat menerima berita dan menyampaikan berita, yaitu media sosial. Yang ini didukung dengan teknologi yang semakin canggih. Ya, berita itu sangat cepat sampai ya kemana-mana, sampai ke tangan kita, sampai ke saku kita. Kita dengar, kita lihat. Bukan hanya didengar berita hari ini, bahkan bisa dilihat. Ya sudah audiovisual, bukan sekedar kita dengar saja, tapi kita lihat juga. Inilah zamannya. Maka kita harus bijak terhadap berita-berita yang sampai kepada kita. Jangan kita langsung menghukumi, memvonis, atau menjatuhkan suatu ketentuan hukum atas berita yang kita dengar tentang saudara kita. Yang boleh jadi nantinya tidak seperti yang kita katakan itu. Seperti yang kita putuskan itu, hukum yang kita putuskan itu, vonis yang kita jatuhkan itu. Sehingga kita menyesalinya. Salah di dalam memaafkan itu lebih ringan daripada salah ketika kita menjatuhkan vonis. Ya, apalagi vonis itu tidak beralasan. Artinya bukan kita yang berhak untuk menjatuhkan vonis itu. Ada dua kesalahan yang terjadi di situ. Yang pertama, kita melakukan sesuatu yang bukan tugas kita. Yang kedua, kita menjatuhkan vonis hukum yang salah. Dan akibatnya, konsekuensinya adalah apabila hukum itu salah, apabila itu menyangkut kehormatan saudara kita, maka hukum itu akan balik kepada kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, apabila salah seorang muslim mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, maka seperti apa yang dikatakannya. Kalau tidak, maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Begitu juga laknat ketika dikeluarkan dari lisan seorang muslim, dia akan mencari sasarannya. Tetapi apabila sasarannya itu ternyata salah, yaitu orang yang kita laknat itu tidak berhak untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengeluarkannya, orang yang mengucapkannya. Maka banyak hari ini berseliweran ya berita-berita yang kadang-kadang kita nggak tahu kebenarannya. Maka bijaklah kita di dalam menerima berita. Dan bijak jugalah kita di dalam menyampaikan berita. Batasilah kegiatan kita, aktivitas kita di media sosial. Karena itu banyak mendatangkan kerugian-kerugian. Banyak mendatangkan keburukan-keburukan. Berapa banyak kita lihat permusuhan terjadi karena hal tersebut. Karena perang kata di media sosial, sindir-menyindir di media sosial,
Ya, bahkan ujung-ujungnya saling menghukumi, menghakimi di media sosial juga. Anehnya orang-orang ini tidak saling kenal mengenal satu sama lainnya, ya. Tidak saling kenal mengenal, akan tetapi berani menjatuhkan vonis hukum. Ini suatu hal yang luar biasa hebat sebenarnya keburukannya. Tapi begitulah, semua itu dimudahkan dengan teknologi yang berkembang hari ini. Maka bijaksanalah kita di dalam menggunakan benda tersebut. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, bagaimana tidak muncul prasangka-prasangka buruk itu apabila tiap hari kita dicekoki dengan berita-berita tentang ini, tentang fulan dan fulan. Atau tentang saudara kita. Ya, kadang-kadang di status WA, di Instastory, di halaman Facebook muncul berita-berita yang tentang si fulan dan si fulan, atau ya kita katakan media itu dijadikan sebagai alat untuk pamer. Sehingga muncul prasangka buruk, wah ini jangan-jangan dia curang, jangan-jangan dia mencarinya dengan cara yang haram dan lain sebagainya. Ya muncullah prasangka-prasangka itu, ya. Nah, kalau itu masih jangan-jangan, maka jangan dijatuhkan vonis hukum ataupun apapun ada di atasnya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Tapi ya, yang sangat menyedihkan, ironinya hari ini sedikit orang yang selamat dari hal tersebut. Ya, maka kita harus berhati-hati, ya, ekstra hati-hati di dalam bab ini. Jangan sampai kita merusak dan merobek kehormatan orang lain. Ya, seperti yang Allah katakan, ghibah itu seperti kamu makan daging bangkai saudaramu. Tentunya kamu tidak akan mau makannya dan akan merasa jijik dengannya. Fakarihtumuh. Maka wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dengan mudah kita ya memberikan komentar, ya. Nah, sekarang ini coba lihat, ya, orang mudah melemparkan berita melalui komentar-komentar, menjatuhkan vonis hukum melalui komentar-komentar yang kadang-kadang itu tidak perlu dan tidak berguna. Ya, dia tulis komen di halaman Facebook saudaranya ataupun di ya akhirnya saling menjatuhkan, saling memvonis satu sama lainnya. Nah, ini adalah satu hal yang nggak perlu sebenarnya. Tapi begitulah kenyataannya hari ini. Kayaknya kalau tidak bermedsos, ketinggalan zaman. Kalau tidak punya FB ataupun Insta ataupun WA itu dianggap kolot dan ketinggalan zaman. Ya, kita tidak mengharamkan benda-benda itu. Cuma ada manfaatnya juga. Akan tetapi kita harus tahu batas-batasnya. Nah, banyak orang tidak tahu batas-batasnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, apa yang kita tulis di media sosial itu adalah seperti apa yang kita omongkan. Kalau yang kita omongkan itu ditulis, wa may yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya, apa yang kita ucapkan itu ditulis, tidak melayang-layang di udara saja, tapi ditulis, tercetak dia dan masuk dalam buku catatan amal kita. Bagaimana pula yang memang kita tulis, yang memang itu sudah kita tulis, bukan hanya sekedar kita ucapkan, tapi sudah kita tulis di halaman WA kita atau Facebook kita ataupun Instagram kita. Ya, nah tentunya ini akan kita bawa nantinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan tentunya. Ya. Setiap kata-kata, setiap tulisan yang kita torehkan, tuliskan di media sosial itu akan kita pertanggungjawabkan. Maka bijaklah ya di dalam menggunakannya. Kemudian tidak semua berita harus kita dengar. Kadang-kadang ada beberapa berita-berita, apalagi itu menyangkut saudara kita, yang harus kita abaikan. Karena kadang-kadang hati ini susah untuk kita kendalikan. Ada saja was-was setan untuk berprasangka buruk terhadap saudara kita itu dari berita yang sampai kepada kita. Ya, hati ini kayaknya terusik untuk mengomentarinya atau ikut campur dalam urusan orang lain. Maka ada satu sifat yang buruk, yaitu mau tahu semua urusan orang lain. Ada orang yang punya sifat seperti itu. Semua urusan dicampurinya. Semua urusan harus diketahuinya. Nah, ini
kadang-kadang tidak semua ya hal-hal yang berkaitan dengan orang lain harus kita ketahui. Ya, abaikan saja dan kita tidak perlu mendengar. Ya, nah sekarang ini pergaulan semakin luas karena ada namanya pergaulan di dunia maya. Ya, yang mana mereka ini mungkin tidak saling bertemu satu sama lainnya, bahkan ya tidak saling mengetahui bagaimana bentuknya, wujudnya kadang-kadang. Laki-laki kah atau perempuan kah, soleh kah atau tidak kah, nggak tahu itu. Itu di dunia maya, itu pergaulan di dunia maya. Nah, banyak orang-orang terjerumus di dalamnya ya. Ya, itu jatuh di dalam ya kita katakan tindakan kriminal dan lain sebagainya. Nah, itu yang tentunya tidak kita inginkan. Maka dari itu ya kita harus membatasi diri dalam bab ini. Fattaqullah wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan umat beliau agar menjauhi buruk sangka. Ya. Dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis." Ya, hati-hatilah kamu terhadap adh-dhann, berprasangka. Ya. Terlalu baper gitu. Fa inna adh-dhann akdzabul hadis, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Sedusta-dusta ucapan. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanajasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, maka janganlah kalian saling menguping pembicaraan orang lain, memata-matai orang lain. Jangan pula melakukan praktek tanajus, yaitu di dalam jual beli, yaitu berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk mempengaruhi pembeli lainnya agar menawar dengan harga yang lebih tinggi lagi, itu menjebak, ya, curang di dalam jual beli. Dan janganlah saling mendengki, saling membenci, saling membelakangi atau saling memboikot. Akan tetapi hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini hadis luar biasa ya, menyebutkan beberapa hal yang kadang-kadang kita tanpa kita sadar kita jatuh di dalamnya. Ya, menguping pembicaraan orang. Nah, yang agak rumit ya sebenarnya, ya kita tanpa kita inginkan kita dilibatkan untuk menguping pembicaraan orang. Yaitu di WA group misalnya ya. Itu aneh sebenarnya. Ada orang yang berbincang-bincang di situ, sebenarnya kita tidak terlibat di dalamnya dan kita harus tahu itu. Nah, jadi batasilah ya grup-grup WA itu, karena ya kebanyakannya itu ya ujung-ujungnya melahirkan keburukan bukan kebaikan ya. Mungkin awal-awalnya saja dibungkus seolah-olah baik, tapi akhirnya keluar jalur juga, dan praktiknya dan kenyataannya seperti itu. Banyak grup-grup WA itu awal berdirinya grup itu untuk suatu tujuan yang baik. Kadang-kadang untuk dakwah, kadang-kadang untuk katanya saling nasihat-menasihati, saling memberikan informasi, tapi ternyata di dalam perjalanannya ya namanya syaitan ya. Ya memang tidak henti-hentinya menghembuskan was-was ke dalam hati manusia, akhirnya menyimpang dari tujuan itu. Awalnya untuk saling silaturahim katanya, menjalin ukhuwah lah alasannya, tapi ujung-ujungnya ghibah, ujung-ujungnya menyebarkan fitnah, ujung-ujungnya membicarakan orang lain, ujung-ujungnya ya saling memata-matai satu sama lainnya. Maka jangan menguping pembicaraan orang lain. Nah, maka grup-grup WA itu kalau kita nggak perlu berada di situ, ya nggak perlu juga kita di situ. Ya, nah banyak kan grup-grup WA itu menyaring itu. Nah, wah kalau si fulan jangan dimasukkan, apalagi ustadz jangan dimasukkan gitu ya. Biasanya seperti itu. Karena nggak bebas katanya ya. Nah, jadi kita juga nggak mau dimasukkan ke dalam grup-grup seperti itu kalau nggak perlu sekali gitu ya. Karena aneh di dalam grup-grup WA itu kadang-kadang ada orang terlibat pembicaraan di situ, bahkan mungkin saling berdebat di situ. Kita cuma jadi penonton dan menguping pembicaraan mereka saja. Ya, nah ini sangat-sangat tidak perlu, anfaedah sekali sebenarnya. Maka batasilah grup-grup WA untuk satu yang penting-penting saja. Memang ada keperluannya. Dan harus terus dijaga supaya tidak menyimpang dari tujuannya. Ya misalnya mungkin yang paling jelas manfaatnya adalah grup keluarga lah ya, kita katakan, kita untuk mengontrol keluarga, anak istri, ya perlu grup keluarga, mungkin itu bisa diterima
ya akal sehat kan begitu ya. Tapi kalau hal-hal yang kadang-kadang sangat luas, nah di sini tanpa kita sadari kita terseret ya kepada praktek ya menguping pembicaraan orang lain atau kepoan lah kita kata, ingin tahu urusan orang lain, kemudian nanti ketika ingin menyelidik lebih dalam kita japri orang-orang tertentu untuk menanyai ini dan itu, dan seperti itulah ya aktivitas kegiatan orang-orang di medsos itu. Maka ya ini harus kita betul-betul ya kita jaga supaya kita tidak masuk dalam satu kubangan dosa yang kita tidak sadari begitu ya. Nah demikian. Jadi memang aneh satu grup misalnya ada yang berdebat, ada yang berbicara hal-hal yang kadang-kadang konyol. Nah kita yang sebenarnya tidak perlu mendengarnya jadi ikut membacanya, mendengarnya, mengetahuinya, dan itu kadang-kadang jadi penyakit hati. Ya, dua orang berbincang tentang satu barang yang baru dia beli, baru beli mobil baru, baru beli sepeda motor baru, baru beli barang baru. Nah, yang lainnya menyimak, mengikuti, dan kadang-kadang hati itu, ya namanya hati lemah, itu hati anak Adam, muncul hasad, muncul iri, muncul dengki, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, demikian. Maka jangan memata-matai satu kaum, wala tahassasu. Ya wala tahassasu, jangan kamu saling memata-matai satu sama lainnya. Ya wala tajassasu, jangan kamu saling memata-matai satu sama lainnya. Yaitu kita mencari tahu berita tentang saudara kita. Kita telusuri jejak media sosialnya untuk mencari tahu aja tentang si fulan ini apa sih, siapa sih si fulan ini, apa kegiatannya dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang ya kurang kerja juga. Dan itu kadang dimudahkan karena ada teknologi, kita bisa menyelidiki seperti ya kita katakan Intel menyelidiki seseorang gitu. Karena ada berita-berita jejak-jejak digitalnya. Bisa aja kita telusuri itu. Tapi apa perlu seperti itu? Ya kadang-kadang ya jadi kita katakan apa ya? Istilahnya apa? Kurang kerja lah ya. Ya kita nyelidiki seseorang, kita lihat coba bagaimana halaman Facebooknya. Kadang-kadang kita mungkin ya yang sudah lama, yang sudah tidak up to date lagi, mungkin itu masa lalunya, lalu kita temukan hal-hal yang buruk tentangnya, lalu kita hakimi dia, lalu kita muncul prasangka buruk terhadapnya. Ya, padahal mungkin sekarang sudah tidak seperti itu lagi, atau mungkin akunnya dibajak orang dan lain sebagainya, muncul hal-hal yang tidak baik di situ kan begitu ya, bisa saja. Maka jangan mata-matai satu kaum. Nah, berkaitan dengan tajassus ini, sekarang ini dimudahkan juga dengan adanya internet ya. Dengan adanya Google, kita ketik namanya saja kadang-kadang bisa muncul semua tentang dirinya. Ya, yang mana hal ini mungkin dulu tidak bisa dilakukan, tapi sekarang bisa dilakukan. Mungkin dia meninggalkan jejak digital kan begitu yang bisa kita telusuri. Ya dia ini apa kegiatannya, apa usahanya dan lain sebagainya. Itu bentuk tajasus yang dilarang sebenarnya. Tapi begitulah ya, teknologi itu seperti pisau bermata dua. Bisa kita gunakan untuk kebaikan, tapi ya bisa juga menyeret kita kepada banyak bisa membawa kebaikan ya, tapi bisa menyeret kita kepada berbagai keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan saling tahasud, saling hasad, ya, wala tabaghut, wala tadabur, jangan saling membenci, jangan saling memboikot ya. Nah, di dalam Islam ya, kita diperintahkan apabila ada satu perkara perselisihan, pertengkaran di antara sesama muslim, kewajiban muslim yang lainnya dan kewajiban kedua belah pihak adalah berdamai. Ya, fa aslihu baina akhawaikum. Ya, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu. Ya, kalau ada muncul saling benci atau saling membelakangi, dipertemukan. Ya kita menjadi orang ketiga untuk menengahinya. Itu kewajiban muslim lainnya. Ya apabila mendapati saudaranya saling membenci, saling memboikot, saling membelakangi, bukan malah memprovokasi, memanas-manasi, membuat kedua kubu ini lebih saling membenci, ya lebih besar lagi, berkobar lagi api permusuhannya. Ya kewajiban kita muslim yang lainnya justru mendinginkan suasana dan menyatukan dua belah pihak yang
yang bertikai ini. Nah, itu kewajiban seorang muslim, ya, yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, wa yafaslihu baina akhwaikum. Damaikanlah di antara saudara kamu yang bertikai, bukan malah memanas-manasi dan memprovokasi kedua belah pihak. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, Al-Khattabi menjelaskan ya bahwa azan, prasangka yang dimaksud dalam hadis ini adalah benar-benar prasangka buruk. Bukan sekedar lintasan pikiran, karena hampir tidak mungkin seseorang mencegahnya. Ya, kadang-kadang terlintas itu bisikan setan. Nah, ya, jangan-jangan, nah itu diputus. Karena semuanya itu mungkin berasal dari zon-zon seperti itu ya. Ya, lintasan-lintasan itu nggak bisa mungkin ya namanya hati kan berbolak-balik. Kadang-kadang muncul pikiran itu dimunculkan juga mungkin oleh setan ya di dalam pikiran kita. Maka kita tepis ya prasangka seperti itu. Harus kita buang dan kita beri uzur kepada saudara kita itu. Ya, timpali dia dengan husnuzan. Ya, buang suuzon itu dan kita ganti dengan husnuzan. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Nah, jadi bukan sekedar yang terlintas ya di dalam pikiran. Nah, itu mungkin akan muncul dia di dalam pikiran kita. Itulah dia godaan-godaan yang mesti kita lawan. Ya, itulah mengapa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam yatakallamu au ya'malu bihi. Allah memaafkan hal-hal buruk yang terlintas dalam hati manusia selama mereka tidak mengucapkannya atau melakukannya. Ya, jadi demikian ya kita lihat ya misalnya datang satu berita tentang saudara kita yang buruk ya, lalu terlintas keburukan di dalam hati kita ya. Nah, kalau masih lintasan pikiran itu masih dimaafkan. Asal kita tidak mengucapkannya ya, kita tidak mengatakan apa yang terlintas di dalam hati itu ya berbuah menjadi suatu perkataan, karena itu sudah jadi perbuatan yang akan ditulis ya, yang ditulis oleh malaikat-malaikat yang mencatat. Dan belum kita lakukan, yaitu kita melakukan suatu tindakan ya dari berita buruk yang berita yang datang kepada kita tentang saudara kita itu, ya, tentang suuzon yang muncul di dalam hati kita tentang saudara kita itu. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang dimaksud prasangka di dalam hadis tersebut adalah tuduhan tanpa alasan. Misalnya menuduh seorang itu berzina tanpa disertai bukti-bukti yang dibenarkan syariat. Nah, maka itulah sebabnya mengapa larangan berprasangka buruk itu dikaitkan dengan larangan memata-matai orang lain, ya, karena sekedar kita katakan terbersit saja, yaitu mungkin belum dijatuhkan hukuman ataupun dosa atasnya. Ya, selama dia belum mengatakannya ataupun belum melakukannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi berapa banyak orang yang mampu untuk memerangi apa yang terlintas di dalam pikirannya? Seperti yang kita sebutkan tadi ya. Ya, mungkin kita mendengar berita-berita di media sosial, ya terlintas di dalam benak kita karena sudah kita baca. Ya, awalnya mungkin ya kita hanya sebuah lintasan saja di dalam pikiran. Tapi lama-lama ya itu berbuah menjadi satu ucapan, kita bicarakan itu, kita komentari itu, dan bahkan kita melakukan tindakan sebagai konsekuensi dari prasangka buruk tadi, yaitu kita memutuskan hubungan dengannya dan lain sebagainya. Ya, nah maka ya hadis yang kita sebutkan tadi itu selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tadi, yaitu istanibu katsiran minadz-dzan. Katsiran minadz-dzan. Ya, banyak dari prasangka-prasangka tadi, ya, karena kebanyakan dari prasangka membawa kita kepada dosa, ya, membawa kita kepada dosa. Wallahu a'lam bishawab. Dan suudzon itu termasuk dosa besar ya. Suudzon ya termasuk salah satu dosa besar. Ya, nah demikian. Terutama suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dosa besar. Misalnya seorang yang tidak menerima takdir,
lalu menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku adil kepadanya, ya, ini termasuk salah satu dosa besar. Ya, seorang mukmin wajib berprasangka baik kepada Rabb-nya dan dilarang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betapapun pahitnya takdir yang menimpa kita, ya, betapa pahitnya takdir yang kita jalani, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ayat yang sering dibaca Nabi ketika bangun dari tidur adalah Rabbana inna ma khalaqta hadza batila, dan tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Ya, bahwa apa yang Allah takdirkan itu tidak ada yang sia-sia. Memang ada yang baik dan ada yang buruk, karena takdir ada dua, ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk, tetapi kedua-duanya itu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan, tidak ada yang sia-sia. Walaupun apa yang ditakdirkan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi binisbat kepada Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, kita katakan melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya. Semuanya ada manfaatnya, semua ada faedahnya, semua ada hikmahnya. Hanya saja kita manusia, ya, tentunya sangat terbatas kemampuan akal kita untuk dapat memahami itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, perintah, ya, di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis untuk menjauhi prasangka buruk, ya, dan hendaknya setiap muncul suudzon itu hendaklah kita timpali dia dengan husnuzon, ya, walaupun suudzon itu akan muncul di dalam hati kita, tapi hendaklah kita timpali itu dengan husnuzon, sebagaimana perintah Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya, tutupilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Ya, demikian pula prasangka-prasangka buruk ini harus kita tutupi dulu dengan prasangka-prasangka yang baik, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Dan ya, tadi kita sebutkan kaedahnya, ya, salah kita di dalam memaafkan saudara kita, ya. Ya, misalnya kita maafkan dia, kita tidak jatuhkan hukum karena perbuatan buruk yang dilakukannya, ya, karena kita mungkin tidak cukup bukti dan lain sebagainya, ya, itu lebih ringan, ya, lebih baik daripada kita salah di dalam menjatuhkan vonis hukum. Ya, sudah kita hakimi, kita hukumi, kita vonis dia, ternyata hukum itu salah. Itu lebih buruk lagi akibatnya, itu lebih parah dan lebih fatal akibatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena setiap hukum yang salah tadi akan kembali kepada orang-orang yang mengeluarkan hukum itu. Laknat yang kita keluarkan dari lisan kita, kalau tidak tepat sasaran, akan kembali kepada kita. Semua caci maki, sumpah serapa yang tidak tepat, ya, kepada sasarannya, itu akan kembali kepada orang yang mengeluarkannya, orang-orang yang mengucapkannya. Nah, demikian. Mudah-mudahan kita bisa lebih berhati-hati lagi di dalam menjalin hablun minallah maupun hablun minannas, yaitu dengan mendahulukan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan husnuzon, berbaik sangka kepada manusia. Nah, ikhwata Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah taala melarang sebagian prasangka terhadap seorang mukmin karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Pertanyaannya, apakah ini artinya ada sebagian prasangka yang bukan dosa, Ustadz? Mohon contohnya, jazakallahu khairan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa.
Ya, tadi kita sebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah memaafkan umatku apa-apa yang terlintas di dalam hatinya. Selama dia belum ucapkan atau belum dia amalkan, dia lakukan konsekuensi dari prasangka itu, dari apa yang terlintas di dalam hatinya itu. Jadi ini yang hadis ini menjelaskan ayat tersebut bahwa sebagian prasangka itu berujung kepada dosa. Artinya apa? Berujung kepada suatu yang kita ucapkan ataupun suatu yang kita lakukan dari prasangka buruk yang muncul di dalam hati kita tadi, ya, yang terlintas di dalam hati kita tadi, ternyata tidak mampu kita tahan, ya, tidak berhenti di situ saja, ya, seperti yang kita katakan tadi, ya, misalnya di media sosial lah, ya, ya itu muncul satu lintasan buruk terhadap saudara kita akibat berita yang kita terima tentangnya, ya. Awalnya kita simpan dalam hati saja, itu mungkin belum Allah memaafkan itu, ya. Tapi ujung-ujungnya kita membangun satu hukum atas berita tadi, ya. Nah, demikian. Seperti yang sering terjadi, berita itu kita terima pertama apa? Kita bergumam di dalam hati, jangan-jangan kan gitu, ya. Hari ini jangan-jangan, besok ya jangan-jangan si fulan mencuri, kan gitu, ya. Hari ini jangan-jangan, besok jangan-jangannya hilang, ya, berubah menjadi apa? Si fulan mencuri, ya, mungkin itu kita katakan sampai kepada dosa ini, ya. Kita sudah ucapkan itu, ya, sudah kita katakan itu si fulan mencuri, dan bahkan mungkin kita membangun suatu konsekuensi hukum atas vonis tadi, kan begitu, ya. Kita putus hubungan dengannya, kita menyebarkan keburukannya itu kepada orang lain dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar kita tetapkan vonis itu, ya, terhadap si fulan, tapi sudah melakukan konsekuensi hukum terhadap si fulan tadi. Awalnya kan cuma jangan-jangan sebenarnya, ya, jangan-jangan. Ya, mungkin itu cuma di dalam hati saja, tidak kita ucapkan. Tapi lama-lama itu membawa kita kepada dosa. Maka hadis tadi seperti yang dikatakan, ya, oleh Al-Imamul Qurtubi, ya, ini menjelaskan ayat tersebut, ya, bahwa sebagian prasangka di sini masih prasangka buruk, ya, itu membawa kepada dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsm, ya, membawa kepada dosa. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, ya, prasangka tidak semuanya mungkin benar, mungkin tidak, kan begitu, ya. Prasangka buruk tadi tentang saudara kita atas sebuah keburukan tentunya, ya. Ya, ataupun satu yang keburuk, ya. Misalnya kita tuduh saudara kita itu riya, dia buat baik itu kan karena riya, kan begitu, ya. Wah, dia buat baik itu karena riya itu. Ya, mungkin jangan-jangan dia riya, jangan-jangan dia riya. Nah, mungkin awalnya jangan-jangan, ya, satu yang terlintas saja di dalam hati, tapi lama-lama itu muncul dalam satu bentuk ucapan, seperti yang terjadi, ya, satu riwayat, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari, ini orang-orang munafik sebenarnya, ya, tentang orang-orang munafik, ya. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, ketika turun perintah bersedekah, kami semua melaksanakannya. Ya, maka Abu Uqail bersedekah dengan satu sok. Kemudian datang seseorang yang bersedekah lebih banyak daripada itu. Ya, melihat hal tersebut, sebagian orang munafik mengatakan, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak perlu sedekah ini. Apa yang dilakukan oleh orang itu yang bersedekah lebih banyak tadi, itu sekedar riya, katanya. Coba lihat prasangka yang muncul dalam bentuk kata-kata, ya. Disangka riya dan dikatakan riya. Maka Allah menurunkan pembelaannya, ya, di dalam surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Ya, dan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Dan Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, itu terjadi, ya. Kita katakan awalnya mungkin prasangka, dan akhirnya ya, kita katakan muncul dalam bentuk ucapan, ya, komentar, ya, tulisan di medsos, ya. Ya, itu
kita nggak bisa mencegah itu. Kadang-kadang hati kita terlalu lemah untuk bisa menahan gempuran was-was setan. Maka dikatakan di dalam ayat inna ba'dadh-dhanni itsm. Ba'dha di sini diartikan banyak ya, karena ayat itu dibuka dengan istanibu katsiran minadh-dhanni, karena banyak dari prasangka itu melahirkan dosa. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, Jadi jangan cari-cari apa prasangka buruk yang nggak ada dosa gitu ya. Nah. Semua berpotensi dosa, Dosa, ya. Ya. Nah demikian. Ya. Berapa banyak orang yang bisa menahan apa yang terlintas dalam hatinya? Seberapa kuat hatinya? Ya, tidak usahlah dalam bab ini, dalam bab kita katakan seberapa kuat hati kita itu bisa kita ukur bagaimana hati itu bisa menyimpan sebuah rahasia. Ya, apa kita bisa menyimpan rahasia? Ya, kalau kita bisa menyimpan rahasia, hati kita termasuk hati yang kuat. Ya. Nah, tidak tergoda untuk menyebarkan rahasia. Tapi coba lihat sekarang ini banyak rahasia sudah jadi rahasia umum. Ya, karena jarang kita dapatkan orang yang bisa menyimpan rahasia. Ya, sehingga ada satu kita katakan ungkapan, kalau mau rahasia tidak terbongkar, maka jangan titipkan sama orang lain. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana jika seseorang terjatuh dalam prasangka buruk kepada Allah dan manusia, baik itu muslim ataupun non-muslim, apakah berbeda hukumnya terhadap hal ini, Ustaz? Syukur. Ya tentunya suuzon kepada Allah itu termasuk dosa besar yang paling besar ya. Ya maka Nabi mengatakan ya inna min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar adalah ya al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Itu salah satu bentuk ya kita katakan suuzon kepada Allah. Dan itu dosa besar yang paling besar ya. Dan itu membangun semua keburukan. Ya, baik itu lisan maupun perbuatan. Orang yang sudah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal menunggu daftar kejahatan yang akan dilakukannya. Ya, mulai dari ucapan mungkin dia menggerutu terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya jatuhlah penghormatan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, dan tinggal menunggu waktu ya akan muncul darinya perbuatan-perbuatan yang melanggar apa yang Allah perintahkan. Ya, satu demi satu akan dia langgar itu. Dalam sebagai bentuk protesnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia nilai dengan suuzonnya itu tidak adil atau tidak berlaku adil kepadanya. Nah, ini sangat buruk ya. Nah, maka itu masuk salah satu dosa besar. Nah, demikian. Adapun kepada sesama manusia ini juga masuk dosa besar apabila tadi ya kita katakan dia ungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan ya. Nah, demikian. Apalagi ternyata itu tidak tepat sasaran ya. Karena diancam laknat itu akan kembali kepadanya ya. Semua apa yang dikatakannya itu akan kembali kepadanya. Nah, ini satu dosa besar ya. Nah, demikian. Salah satu perkara yang mendatangkan adab ya di akhirat nanti, bahkan di alam kubur. Itu orang yang berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah ya. Nah, demikian, menyebarkan fitnah ya, memburuk-burukkan kehormatan saudaranya ya. Nah, menyebarkan rahasia saudaranya. Nah, ini ya itu berawal semua dari suuzon sebenarnya. Penyakit ghibah, namimah ya, kita katakan fitnah, menyebarkan fitnah terhadap kepada orang lain terhadap saudara kita. Itu semua muncul dari ya suuzon ya, buruk sangka kita terhadap saudara kita. Nah, demikian. Maka kalau kita katakan kita hukumi dia dosa besar, maka tidak ada jalan untuk selamat darinya kecuali dengan taubat. Taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau itu terhadap Allah, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terhadap manusia, maka ya minta maaf kepada manusia. Ya, kalau hanya sekedar terlintas dalam hati saja dan belum kita ucapkan, mungkin kita minta maaf secara umum ya. Tapi kalau itu sudah dalam bentuk ucapan dan perbuatan, maka kita harus minta halal ya, istilahnya minta halal kepada yang bersangkutan. Karena sudah kita omongkan, sudah kita lakukan. Beda kalau kita hanya lintasan buruk saja ya, kita minta maaf secara umum ya, mungkin dia juga terima ya. Nah, demikian. Tapi kalau sudah diucapkan, kalau sudah dilakukan, ini nggak cukup kita minta maaf secara umum ya. Nah, kita harus minta halal kepada yang bersangkutan.
Ya, nah demikian. Apalagi sampai mencoreng kehormatannya. Ya, nah itu adalah suatu perkara yang besar di dalam ya kehidupan manusia apabila kehormatannya dijatuhkan. Ya, itu lukanya nggak akan sembuh dengan apapun ya, kecuali dengan ketulusan hati kita minta maaf kepadanya dan berusaha untuk mengambil hatinya kembali. Ya, barulah terobati luka hatinya itu, dan itu tidak mudah kan. Ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut ya mewanti-wanti kita, mengingatkan kita ya dengan peringatan yang sangat tegas. Bahkan membuat satu perumpamaan, menutup itu semua dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena beratnya hal ini, ya karena besarnya hal ini nantinya. Salah satu penyebab bangkrutnya seseorang di akhirat adalah karena hal ini, yaitu dia telah mencaci si fulan, merobek kehormatan si fulan, akhirnya dia jadi orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustaz. Apakah prasangka baik seorang alim terhadap manusia ini termasuk karomah yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihat Ustaz. Syukran. Ya, kita nggak bicara karomah di sini ya. Karena ya karomah itu nggak bisa diupayakan, sebenarnya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang-orang yang Allah beri karomah ya, bukan nggak bisa diusahakan ya, dan itu murni karena pemberian Allah, karunia Allah kepada seseorang ya. Nah, demikian. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan kalau bicara karomah maka istiqomah itu karomah. Al istiqomah hiyal karomah. Istiqomah itu, seorang istiqomah di atas agama itu adalah suatu karomah baginya. Nah demikian ya. Jadi apakah hanya orang-orang yang ya dikenal wali atau apa punya karomah? Enggak. Dengan namanya pandangan yang diungkapkan oleh yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi ya. Seorang itu bisa istiqomah itu satu karomah dalam hidupnya. Ya bisa apabila dia bisa istiqomah di atas agama, memegang teguh agama seperti kata Nabi ya tentang akhir zaman ya. Al-qaimu ala dini kal qabidil jamar. Orang-orang yang memegang teguh agamanya seperti memegang bara api ya. Ya, diumpamakan ya seperti orang yang memegang bara api. Mungkin ada yang pernah memegang bara api bagaimana? Ya, kalau ada yang bisa memegang bara api, wah pasti ini orang punya karomah ini. Ya, seandainya lah ya, misalnya kita ada lihat orang, wah dia bisa memegang bara api, ya nggak lonyot tangannya, nggak terbakar tangannya, dia tidak mengaduh kesakitan. Wah ini pasti orang punya karomah ini ya. Nah. Itu yang diumpamakan Nabi SAW tentang orang yang al-qaimu ala dini, orang yang memegang teguh agama. Dari situ Ibnu Taimiyah mengambil satu pandangan, satu kesimpulan bahwa karomah itu adalah istiqomah. Ya, karomah itu adalah istiqomah. Seorang itu bisa istiqomah dia di atas agama Allah, itu adalah satu karomah. Nah demikian, bisa menjalankan agama, apalagi di tengah-tengah gempuran kita katakan syubhat-syubhat, godaan-godaan yang muncul hari ini ya, maka orang itu bisa menahan diri dari medsos ya, itu suatu karomah juga hari ini. Kalau ada orang yang bisa menahan diri ya di tengah gempuran yang godaan yang demikian besar untuk tidak untuk terlibat di situ ya. Bahkan kalau nggak terlibat kayaknya nggak sah hidupnya kan begitu ya. Nah itu kan suatu hal yang berat hari ini ya. Nah kayak saya katakan, wah itu sungguh hebat dan itu betul-betul satu karomah kalau ada orang yang bisa menahan diri darinya. Ya, nah kita ya mungkin sedikit banyak pernah lah ya terjerumus gitu ya, atau ya kita sesali apa yang sudah kita lakukan di media sosial begitu ya. Nah kalau ada orang yang bisa selamat dari itu hari ini, itu salah satu luar biasa ya. Dia bisa memegang teguh agamanya di tengah-tengah ya kita katakan godaan yang demikian besar. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Demikian juga orang bisa mencari nafkah dengan cara yang halal hari ini, itu betul-betul satu karomah. Dia bisa memegang teguh agamanya dalam hal mencari nafkah ya. Itu satu karomah baginya.
Dan nggak mudah itu. Di tengah-tengah banyaknya godaan untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak halal, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana menyikapi tetangga non-muslim terhadap kita yang berusaha mengamalkan sunnah dengan memakai hijab dan baju syar'i yang menutup aurat? Tetangga ini terkadang menganggap kita kurang senang atau tidak baik, seperti itu Ustaz. Mohon nasihatnya, syukran. Iya, umat Muhammad ada dua ya, umat ijabah dan umat dakwah. Ya, umat ijabah ini kita yang menerima dakwah Nabi SAW, agama Nabi SAW. Dan umat dakwah itu orang-orang yang belum menerima, tapi mereka hidup setelah Nabi diutus. Ya. Nah, kewajiban kita kepada mereka adalah dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, demikian ya. Apalagi hari ini ya, yang mana kondisi kaum muslimin lemah ya. Maka mereka perlu mengedepankan senjata dakwah dan akhlakul karimah. Itu kekuatan kita di situ hari ini ya, yaitu kekuatan dakwah dan akhlakul karimah, mendakwah manusia dengan cara yang bijaksana dan akhlak yang mulia. Dakwah bil lisan dan dakwah bil hal, melalui kata-kata yang bijaksana dan dengan ya cara yang bijaksana. Nah, pengajaran yang baik ya, mau'izatul hasanah, teladan yang baik. Nah, itu kewajiban kita hari ini ya. Nah, demikian. Apalagi ya kepada orang-orang yang memang ya punya hak ya kepada kita. Hak tetangga. Tetangga punya hak, siapapun dia. Muslim ataupun non muslim ya. Nah, keluarga kita punya hak karib kerabat ya, baik itu dia muslim maupun non muslim ya. Nah, demikian. Dan ada orang-orang yang punya banyak hak dari kita. Hak sebagai kerabat, hak sebagai muslim, dan hak sebagai tetangga mungkin ya. Nah, demikian. Maka berilah setiap orang itu haknya. Nah, demikian. Ya, mudah-mudahan ya dengan dakwah bil hal dan dakwah melalui perbuatan, contoh dan teladan, dia bisa menerima ya Islam itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, minimal kita telah memberikan dakwah kepadanya, melaksanakan tugas kita, mengemban tugas kita sebagai seorang muslim yang baik ya, yang salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari kejahatan tangan dan ucapannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan apa yang kita lakukan dengan motivasi dan niat dakwah itu berpahala insyaallah. Ya, kita sabar terhadap gangguan tetangga saja, ya, tidak membalas keburukan dengan keburukan, ya, dengan niat itu adalah bentuk dakwah kita kepadanya, itu berpahala. Nah, jadi berdakwah kepada manusia di sini bukan hanya kita ngomong di media atau lain sebagainya, tidak. Ya, jadi bisa kita lakukan dengan cara-cara yang lainnya, ya, dengan dakwah bilhal, dengan keteladanan, ya, dengan muamalah yang baik, dengan menunjukkan akhlak yang mulia, ya, itu bisa merupakan bentuk dakwah yang efektif kepada orang-orang di luar agama kita. Ya, mereka adalah kita katakan sasaran dakwah kita, ya, dan kewajiban kita untuk mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang dikatakan, orang-orang non-muslim tidak melihat membaca Al-Quran dan membaca hadis Nabi. Tapi yang dia baca adalah diri kita. Ya, itu yang dia baca. Dia lihat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, ya, tindak tanduk kita, itu yang dia baca. Ya, nah demikian. Allahu a'lam bishawab. Maka sebagai muslim hari ini punya tanggung jawab yang besar sebenarnya. Karena kita disorot, ya, sebagai muslim kita akan disorot, dan wajar disorot karena kita membawa risalah yang mulia, yang mereka tahu itu Islam itu